Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah hari ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan online mata kuliah dasar-dasar administrasi dan manajemen pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyimak presentasi dari sahabat-sahabat kita yang sudah kerja keras luar biasa menyiapkan materi dalam bentuk makalah, kemudian dipresentasikan dalam bentuk video. Nah, pada pertemuan ini materi yang pertama disampaikan adalah tentang manajemen berbasis sekolah, dipresentasikan oleh Karib Khalik Maulana bersama dengan Lina Sapitri. Yang kedua adalah manajemen di pesantren, akan disampaikan oleh Rahmat Budiman bersama dengan Nikmatul Bulkiyah. Selanjutnya manajemen di perguruan tinggi akan disampaikan oleh Rio Rizaldi bersama dengan Nurul Hikmah. Selanjutnya manajemen promosi sekolah akan disampaikan oleh Tony dan Jainul Arifin. Mari kita sama-sama simak presentasi mereka sambil kita siapkan apa yang perlu kita komentari. Kita sampaikan saja di kolom komentar nantinya. Meskipun tidak selesai Anda nonton videonya, jika terpikir apa yang perlu Anda sampaikan, sampaikan. Ada yang perlu Anda komentari, komentari. Kemudian lanjutkan tonton videonya. Mari kita simak presentasi mereka sebagai penghargaan terhadap mereka. Moga-moga ilmunya juga bermanfaat bagi kita. Selamat menyimak presentasi sahabat-sahabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karib Khalik Maulana. A. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, kata ini diartikan sebagai proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Kata berbasis adalah akar dari kata basis, yang berarti dasar, pokok dasar, atau pangkalan. Sedang sekolah adalah salah satu institusi manusia terpenting tempat proses belajar mengajar berlangsung. Jadi manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengambil sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. B. Karakteristik manajemen berbasis sekolah. Dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah, Nurkolis menguraikan bahwa ada 8 karakteristik manajemen berbasis sekolah. 1. Sekolah dengan manajemen berbasis sekolah
memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan memberi arah kerja. Kedua, aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Tiga, terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kekuasaan, dan keterampilan manajemen. Keempat, keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, guna memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan, dan sebagainya. 5. Manajemen berbasis sekolah menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. 6. Manajemen berbasis sekolah menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. 7. Peran administrator sangat penting dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator. 8. Dalam manajemen berbasis sekolah, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multitingkat dan multisegi. C. Prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Terdapat 4 prinsip untuk mengelola sekolah dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah. 1. Prinsip ekuipinalitas dan fleksibilitas. Prinsip ekuipinalitas didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Dan prinsip fleksibilitas, setiap sekolah dapat merencanakan tujuan dan program sekolah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. 2. Prinsip desentralisasi. Prinsip desentralisasi ini yakni dengan mempersilahkan sekolah memiliki ruang yang lebih luas untuk bergerak, berkembang, dan bekerja menurut strategi-strategi unik mereka untuk menjalankan dan mengelola sekolahnya secara efektif. 3. Prinsip pengelolaan mandiri. Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri di bawah kebijakan sekolah sendiri. 4. Prinsip inisiatif manusia. Mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis dan kemudian dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang manajemen berbasis sekolah. Tujuan dari manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Nah, yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Nah, kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari manajemen berbasis sekolah yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru. Yang kedua, bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal.
Yang ketiga, efektivitas dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah. Yang keempat, adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancangan ulang sekolah, dan perubahan perencanaan. Selanjutnya, manfaat dari manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, dengan kondisi setempat, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya. Yang kedua, keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepada sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Yang ketiga, guru didorong untuk berinovasi. Dan yang keempat, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik. Pada kajian literatur cetak dan digital lainnya, dikatakan perlu layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik. Pada kajian literatur cetak dan digital lainnya, dikatakan perlu diadakan pelatihan dalam bidang-bidang seperti dinamika kelompok, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan penanganan konflik, teknik presentasi, manajemen stres, serta komunikasi antar pribadi dalam kelompok. Pelatihan ini ditujukan bagi semua pihak yang terlibat di sekolah dan anggota masyarakat. Pelatihan ini ditujukan bagi tahap awal penerapan dari manajemen berbasis sekolah. Untuk memenuhi tantangan pekerjaan, kepala sekolah kemungkinan besar memerlukan tambahan pelatihan kepemimpinan. Dengan kata lain, penerapan manajemen berbasis sekolah mensyaratkan beberapa hal, yaitu yang pertama, manajemen berbasis sekolah harus mendapat dukungan staf sekolah. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah lebih mungkin berhasil jika diterapkan secara bertahap. Nah, yang ketiga, staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya. Pada saat yang sama juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru. Nah, yang keempat, harus disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf untuk bertemu secara teratur. Yang kelima, pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini dengan para guru dan orang tua murid. Nah, ada beberapa hambatan yang mungkin dihadapi pihak-pihak berkepentingan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, tidak berminat untuk terlibat. Nah, sebagian orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang sekarang mereka lakukan. Yang kedua, tidak efisien. Nah, pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif ada kalanya menimbulkan frustasi dan seringkali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara yang otokratis. Nah, para anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas, bukan pada hal-hal lain di luar itu. Yang ketiga, pikiran kelompok. Setelah beberapa saat bersama, para anggota dewan sekolah kemungkinan besar akan semakin kohesif. Di sisi lain, hal ini berdampak positif karena mereka akan saling mendukung satu sama lain. Tapi di sisi lain, kemungkinan besar akan semakin kohesif. Di sisi lain, hal ini berdampak positif karena mereka akan saling mendukung satu sama lain. Tapi di sisi lain, kohesivitas itu menyebabkan anggota terlalu kompromis hanya karena tidak merasa enak berlainan pendapat dengan anggota lainnya. Pada saat inilah, dewan sekolah mulai terjangkit pikiran kelompok.
ini berbahaya karena keputusan yang diambil kemungkinan besar tidak lagi realistis. Nah, yang keempat, memerlukan pelatihan. Pihak-pihak yang berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak atau belum berpengalaman menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hakikat dari manajemen berbasis sekolah sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, komunikasi, dan sebagainya. Yang kelima, kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru. Nah, pihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar telah sangat terkondisi dengan iklim kerja yang selama ini mereka geluti. Penerapan manajemen berbasis sekolah mengubah peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan dan kebingungan sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan. Nah, yang keenam, kesulitan koordinasi. Setiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengharuskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang beragam akan berjalan sendiri ke tujuannya masing-masing yang kemungkinan besar sama sekali menjauh dari tujuan sekolah. Strategi peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu konsep manajemen berbasis sekolah merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentralisasi dalam pemerintahan. Strategi apa yang diharapkan agar penerapan manajemen berbasis sekolah dapat benar-benar meningkatkan mutu pendidikan? Nah, beberapa strategi agar tercipta prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Yang kedua, membangun budaya sekolah yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Yang kedua, membangun budaya sekolah yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Yang keempat, mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Sahrani SPDI FM. Saya di sini ingin memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 16 yang terdiri dari saya dan teman saya. Nama saya Rohmat Budiman dan nama teman saya lagi Nikmatul Bulkiyah. Judul makalah kami yaitu Manajemen di Pesantren. Oke, kita lanjut ke bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat pada era global ini terasa sekali pengaruhnya
dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan di pesantren perlu mengadakan perubahan secara terus-menerus seiring dengan perkembangan tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat. Pengembangan manajemen pesantren merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pesantren. Manajemen merupakan hal yang penting dalam pesantren karena untuk kemajuan pesantren dan perkembangan pesantren. Lanjut. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen? 2. Apa saja unsur dominan dari pesantren? 3. Apa itu pesantren dan pemberdayaan masyarakat? 4. Apa kekuatan potensi pesantren? 5. Apa itu manajemen pendidikan di pesantren? 6. Apa itu sistem perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan di pesantren? Oke, lanjut. C. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui apa itu manajemen. 2. Untuk mengetahui unsur dominan di pesantren. 3. Untuk mengetahui pesantren dan pemberdayaan masyarakat. 4. Untuk mengetahui kekuatan potensial di pesantren. 5. Untuk mengetahui manajemen pendidikan di pesantren. 6. Untuk mengetahui sistem perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan di pesantren. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata manus yang artinya tangan dan ager berarti melakukan. Digabung menjadi kata kerja manager berarti menangani. Menurut arti istilah, banyak pakar yang mengemukakan beragam definisi tentang manajemen, yaitu 1. Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 2. Manajemen yaitu segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Sejumlah pakar mengartikan manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan lebih dulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Terima kasih. Sekarang dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nikmatul Bulkiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Bulkiyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Rahmat Budiman, di mana kami membahas tentang manajemen di pesantren. Nah, yang akan saya bahas yaitu bagian B, yaitu tentang manajemen di pesantren. Dalam hal manajemen pendidikan, banyak sekali problem-problem masalah yang ada. Nah, untuk menghadapi problem-problem masalah tersebut di dalam manajemen pendidikan atau di dalam manajemen pesantren itu perlu adanya pembenahan kurikulum. Nah, pembenahan kurikulum ini yaitu tujuannya adalah untuk integritas. Maksudnya itu menggabungkan antara pembelajaran agama dengan pembelajaran non-agama. Agar apa? Agar menghasilkan lulusan-lulusan pesantren yang mana memiliki kepribadian yang utuh, menggabungkan antara unsur-unsur keimanan yang kuat, terus juga ada juga penguasaan dan juga pengetahuan secara berimbang. Nah, tujuan yang dimasukkan di sini agar lulusan pesantren itu bisa menjawab juga dalam hal tantangan perkembangan zaman. Jadi nggak ada lagi nih yang berpikiran bahwa lulusan pesantren itu adalah lulusan-lulusan yang mereka tidak menguasai gitu dalam hal duniawi, dalam hal pengembangan teknologi. Nah, selain itu juga yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai sarana dan prasarana. Nah, pada hakikatnya manajemen sarana dan prasarana ini harus dilakukan secara kontinu, harus dilakukan secara berulang-ulang agar sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam
untuk proses pendidikan itu bisa langsung siap pakai. Dalam hal manajemen itu terbagi menjadi 3 aspek nih. Yang pertama adalah aspek ditinjau dari segi fungsinya, yaitu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Terus yang kedua ditinjau dari segi jenisnya, ada fasilitas fisik dan juga ada fasilitas material. Dan yang ketiga ditinjau dari sifat barangnya, yaitu ada barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Nah, jadi seiring dengan perkembangan zaman, pondok pesantren itu juga tidak mau ketinggalan gitu dengan kita-kita yang misalkan sekolah formal. Karena apa gitu? Di dalam hal perkembangan zaman ini, pesantren juga harus seorang yang sekolah di pesantren juga harus siap untuk menghadapi segala tantangan zaman, segala perkembangan teknologi yang ada. Baik, selanjutnya kita akan langsung bahas ke bagian C, yaitu sistem perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan di pesantren. Nah, jadi kelebihan pesantren itu terletak pada kemampuannya menciptakan sebuah hidup yang merata yang diikuti oleh semua santri. Sifat yang universal, mandiri, tidak bergantung kepada siapa dan lembaga masyarakat apapun. Nah, itu menjadi salah satu kelebihan daripada pesantren. Nah, diversifikasi yaitu ada beberapa sistem perubahan di dalam pesantren. Yang pertama, pesantren itu tetap bertahan sebagai pendidikan non formal di bidang agama, tetapi dilengkapi dengan berbagai keterampilan dengan catatan bidang studi keagamaan harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan pemikiran Islam. Nah, terus yang kedua, pesantren itu mengambil bentuk pembaharuan kurikulum mode pertama yang mana ditambah dengan penyelenggaraan pendidikan formal baik madrasah maupun sekolah umum. Nah, terus yang ketiga, pesantren menambah materi pengajarannya dengan ilmu umum. Jadi di samping itu ilmu agama tetap selalu diajarkan dan dikemas, tetapi ilmu-ilmu modern di sana juga dibahas gitu. Dan keempat, pesantren itu berubah menjadi lembaga pendidikan formal. Nah, dengan diaplikasikan yaitu dengan perbandingan materi 70% untuk ilmu umum dan 30% menjadi ilmu agama. Nah, model ini diaplikasikan di MAPK di bawah naungan Kementerian Agama dengan SKB 3 Menteri Nah, itu mengenai manajemen dalam hal pesantren. Nah, di dalam hal ini 4 fungsi dasar manajerial yaitu yang perencanaan, pengambilan keputusan, planning, pengorganisasian, organizing, kepemimpinan, leading, dan juga pengendalian ataupun controlling. Nah, itu mengenai sistem dan juga perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan pendidikan di pesantren. Nah, dari 4 hal tersebut yaitu merupakan upaya terstruktur yang mesti ada dalam rangka pembenahan dan pengembangan tubuh pesantren. Nah, itu yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen di pesantren dan juga bagaimana sistem pengelolaannya. Terakhir, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin. Pendahuluan, suatu pendidikan dapat berjalan dengan baik jika terdapat komponen seperti guru, siswa, tenaga kependidikan, sarpras, dan gedung pembelajaran yang memadai dan saling berhubungan satu sama lain. Setiap sekolah tiap tahunnya pasti akan membuka pendaftaran siswa baru untuk berlangsung pendidikan dalam sekolah tersebut. Untuk mendapatkan murid, setiap sekolah pastinya akan melakukan penerimaan siswa baru setiap tahunnya. Untuk mendapatkan siswa-siswi di tahun ajaran baru, sekolah akan mengadakan promosi. Promosi yang akan dilakukan sekolah dapat dilakukan melalui berbagai media,
Namun promosi sekolah melalui berbagai media pengaruhnya memang kecil, seperti hasil penelitian Inayah tahun 2012 yang menunjukkan bahwa media promosi tidak begitu mempengaruhi calon siswa memilih sekolah, namun opini informasi dari sekolah itu sendirilah yang mempengaruhi para calon siswa dan orang tua untuk memilih sekolah tersebut. Strategi promosi sekolah pun menjadi hal yang paling penting untuk melakukan promosi sekolah. Promosi sekolah atau promosi jasa pendidikan merupakan alat pemasaran jasa pendidikan yang dapat berfungsi untuk memasarkan dunia pendidikan. Pemasaran pendidikan harus membangun sudut pandang masa depan sekolahnya dengan baik. Pembahasan 1. Strategi pemasaran sekolah dalam peningkatan minat peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara, tujuan strategi pemasaran yaitu mendapatkan siswa baru sesuai dengan kuota yang diberikan atau disediakan oleh sekolah dan memperkenalkan sekolah kepada publik atau masyarakat. Target utama dari pemasaran sekolah yaitu khususnya sekolah yang berada dalam naungan yayasan yang sama. 2. Hambatan dan kekurangan strategi pemasaran dalam peningkatan pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara, menginformasikan bahwa pelaksanaan strategi pemasaran belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan manajemen waktu belum ketat, belum ada diferensiasi, promosi tidak dilakukan sejak semester ganjil, penyebaran brosur kurang efektif, jangkauan pemasaran kurang jauh, tidak berpresentasi ke beberapa sekolah yang dikunjungi tahun lalu. Sumber daya manusia terbatas, keterbatasan dana promosi, belum memiliki dokumen strategi pemasaran, tidak mengetahui jadwal SD sehingga timing atau waktu pelaksanaan kurang tepat. 3. Strategi pemasaran sekolah berdasarkan delta model dalam peningkatan minat peserta didik. Strategi pemasaran berdasarkan delta model yang terdiri dari 3 pilihan strategi, yaitu base product, total customer solution, dan sistem login. Setiap pilihan strategi terdiri dari posisi strateginya masing-masing. 3.1 Base Product Strategi. Berdasarkan hasil wawancara, sekolah memiliki koordinator pengelola administrasi kesiswaan, sarana dan prasarana, dan keuangan untuk pembayaran. Orang tua melakukan transfer via bank. Sistem keuangan terpusat dan dianggap konvensional sehingga perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. 3.2 Total Customer Solution Strategi. Hal ini menginformasikan bahwa sekolah memuaskan, mempertahankan dan mengembangkan pelanggan untuk melakukan promosi sekolah dan juga melibatkan siswa untuk memberikan testimoni. 3.3 Sistem Login Strategi. Hasil wawancara menginformasikan bahwa sekolah belum memiliki sarana yang unik untuk menjangkau pelanggan. Salah satu alasan siswa bersekolah di sekolah ini yaitu orang tua atau kakek mereka adalah alumni. Sekolah sudah memiliki niat untuk membentuk jaringan alumni tetapi belum tercapai. Sekolah juga memiliki web tetapi belum dimaksimalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan dulu, nama Ulun Tony. Ulun akan melanjutkan materi tentang manajemen promosi sekolah yang mana tadi sudah dibacakan oleh Zainul Arifin. Jadi Ulun akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam era persaingan global, khususnya di bidang pendidikan yang sangat ketat dan berlomba-lomba untuk mendapatkan jumlah siswa sebanyak-banyaknya, maka menjadikan manajemen sekolah menengah memacu setiap penyelenggara pendidikan berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah
agar dapat bersaing dengan sekolah lain. Berdasarkan kepentingan tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian untuk diadakan usaha-usaha perbaikan dalam meningkatkan perolehan jumlah siswa, sehingga dapat diketahui apakah terdapat pengaruh antara kualitas pendidikan dan promosi sekolah menengah terhadap perolehan jumlah siswa di sekolah-sekolah. Eksistensi sebuah sekolah dapat diperoleh dari pemenuhan kualitas sekolah tersebut. Namun, di Indonesia masih terdapat kesenjangan kualitas sekolah di antara sekolah-sekolah yang ada. Dapat dilihat dari sumber daya manusia, fasilitas pendukung kurikulum, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, kemudian dapat diketahui bahwa mutu yang dimiliki oleh sebuah sekolah juga perlu dikomunikasikan kepada semua stakeholders sekolah tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan yang lebih positif dari masyarakat. Komunikasi pemasaran telah lama dikenal di dunia industri dan bisnis profesional. Sekolah pun seharusnya mengelola strategi komunikasi pemasarannya secara cerdas agar tetap eksis di tengah persaingan. Metode yang digunakan dalam artikel ini dalam deskriptif kualitatif, data diambil dari wawancara mendalam, observasi dan penelusuran pustaka. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa keunggulan sebuah sekolah perlu terus-menerus diciptakan dan dipelihara melalui berbagai cara seperti kurikulum, manajemen, pengajar, dan fasilitas pendukung. Namun, hal tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat dengan berbagai cara. Komunikasi pemasaran sekolah bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan siswa, tetapi juga memiliki tujuan jangka panjang untuk branding sekolah. Promosi sekolah, menjaring peserta didik, membangun citra lembaga, merupakan salah satu tugas kepala sekolah dan staf sekolah, agar lembaganya diminati oleh masyarakat. Membangun citra lembaga dapat dilakukan dengan melakukan promosi sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menemukan kerangka teori substantif tentang promosi sekolah yang efektif dalam menjaring peserta didik. Berdasarkan konteks penelitian, dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur promosi sekolah. Yang kedua, teknik promosi sekolah. Dan yang ketiga, masalah dan solusi dalam mempromosikan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi multisitus. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dibagi menjadi dua tahap, yakni analisis data dalam situs dan analisis data lintas situs. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 3 kriteria dalam menjaga kebenaran hasil penelitian, yakni kredibilitas, defendabilitas, keteralihan, dan konfirmabilitas. Hasil temuan lintas situs menunjukkan 1. Unsur-unsur promosi meliputi jalinan kerjasama dengan perguruan tinggi, peningkatan sarana dan prasarana, kualitas layanan pembelajaran, jalur beasiswa, prestasi khusus seni dan olahraga, transparansi, kedisiplinan sebagai unsur promosi sekolah. Yang kedua, teknik dalam mempromosikan sekolah dilakukan dengan kunjungan di berbagai SMA, baik dalam kota Pamulang maupun luar kota Pamulang. Teknik dalam mempromosikan sekolah dilakukan dengan kunjungan di berbagai sekolah. Sarana mulut ke telinga yang dilakukan oleh alumni jalur keluarga, kegiatan-kegiatan kompetitif yang membawa nama sekolah, program Bina Iman sesuai kepercayaan masing-masing peserta didik. Yang ketiga, masalah dalam mempromosikan sekolah adalah melaksanakan perencanaan promosi tidak konsisten. Solusi dari permasalahan adalah pengawasan pada setiap tahap promosi sekolah.
Baiklah, mungkin terakhir adalah kesimpulan. Manajemen promosi sangat bermanfaat untuk mengembangkan dan menyebarkan informasi mengenai lembaga pendidikan, serta dapat menambah jumlah minat peserta didik. Penyebaran informasi tersebar luas, memudahkan para orang tua serta para calon peserta didik mudah mengakses informasi. Apalagi media sosial sangat dimanfaatkan pada zaman sekarang, guna mempermudah penyebaran informasi yang ada di lembaga pendidikan, serta memanfaatkan lebih jauh lagi media teknologi, utamanya media website dan media sosial lainnya. Sinergi pemanfaatan media promosi baik cetak maupun online sangat menentukan keluasan persebaran informasi, sehingga dapat berkontribusi dalam menambah jumlah peserta didik. Promosi yang unggul sebetulnya adalah promosi dari para alumni dan kesaksian dari para alumni, orang tua murid serta warga sekitar, karena mereka mengalami langsung dan mengetahui dengan baik mengenai sekolah yang bersangkutan. Selain itu, hal terpentingnya adalah membangun internal yang kuat, baik dari segi sapras, kesiswaan, kurikulum, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wallahu akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.